Welcome to my channel. Halo, selamat hari Minggu, salam sehat dan juga kembali lagi di channel Bung Harpa di konten terbaru kali ini setelah absen kemarin hari Sabtu karena ada satu dua lain kegiatan. Kembali menyapa kalian, kembali berkomunikasi dua arah, satu arah ke sana, nanti satu arah lagi dari komen yang sering kalian tinggalkan. Kali ini kita akan kembali membahas raport abroad. Jadi kita akan mengulas penampilan atau performa dari pemain tim nasional kita. Kita akan tetap dukung mereka walaupun saat ini tidak akan ada FIFA Matchday Senior nanti bulan atau ini bulan November ini sampai nanti bulan Maret, tapi kita akan terus memantau permainan, perjuangan dan juga performa mereka di klubnya masing-masing, terutama yang di luar negeri. Tapi nanti seperti janji gue akan menyisipkan sesekali juga performa para pemain tim nasional kita yang berumput di Super League ya. Ada beberapa tapi sayang ada yang menghilang juga, seperti Rafael Struijk juga menghilang dari Dewa United, gak tahu kenapa. Tapi juga ada yang cemerlang seperti penampilan dari Tom Hai dan juga Elino Renders yang terus tancap gas ya, termasuk juga kemarin saat Persib Bandung mengoleksi kemenangan yang membuat ya terus merangsek di papan atas ya. Tapi kita nanti kita akan sisipkan itu setelah konten yang berikut ini. Kita akan bahas raport abroad ya, dan tentunya ada pengumuman juga, pengumuman pemenang kuis ala-ala aja ya, nggak ada sangkut pautnya dengan momen tertentu, tapi di bagian belakang nanti akan diumumkan siapa pemenang satu kaos dari CBH. Nah, kita akan kembali ke topik inti permasalahan kali ini, bukan permasalahan tapi topik pembahasan kali ini. Pertama yang gue mau bilang adalah cukup banyak raport merah dari pemain kita di pekan kali ini. Ada yang nggak muncul sama sekali, alasannya juga nggak tahu. Ada yang nggak muncul karena memang sudah tidak terlibat dalam tim dan bahkan cedera panjang, dan juga ada yang ya masuk DSW tapi cadangan gak main. Ini agak lumayan banyak ya, walaupun juga ada yang terus konsisten seperti Emil Laudero, Bang Jai, Calvin Verdong termasuk yang salah satu yang gak main ya. Jadi ada Sandy Walsh, dan kita yang deket-deket dulu ya dari Thai League. Ada Sandy Walsh dan juga Sen Patinama yang kemarin saat Buriram mengalahkan Nakhon Raksathama 2-1. Dua pemain ini nggak ada sama sekali di DSP ya. Gue jujur nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Ya mudah-mudahan mereka nggak ada cedera atau apapun. Dan berikutnya ada Dean James. Nah ini juga cukup mengkhawatirkan karena biasa Dean James apa ya nih, bebek gitu ya, badannya kayaknya susah cedera atau nggak tahu kenapa alasannya. Intinya kemarin saat dikalahkan Nah Breda 1-0 ya di Go Ahead Eagles, tidak ada nama pemain Dean James. Yang pas gue nonton awal-awal kan kelihatan ya dari siluet badannya, dari siluet cara larinya dan lain-lain gitu ya, gaya mainnya kok beda ya gitu. Setelah gue lihat ternyata bukan dia gitu. Jadi ya nggak ada di DSP lah, intinya digantikan orang lain gitu. Kita nggak tahu kenapa. Kemudian ada pemain lain yang juga tidak muncul, yaitu Marcelon Ferdinand. Ini udah gue singgung di pertandingan sebelumnya, tapi hari ini akan main. Kita akan tunggu apakah namanya akan ada di DSP. Kemudian ada juga Ragnar Ortmangun saat Dender dikalahkan oleh klub Brugge 2-1. Dia tidak ada di DSP sama sekali, nggak tahu kenapa, padahal sebelumnya nggak ada hukuman kartu juga. Lalu Mauro Zelstra, nah ini juga cukup mengkhawatirkan. Sekaligus gue akan menjawab rumor soal ada rencana, atau gosip katanya. Jadi ini gue coba luruskan, katanya Mauro Zelstra akan merapat ke Super League ya. Itu pertama kita lihat dulu nih. Jadi kemarin saat Feyenoord mengalahkan Volendam 3-1, tidak ada nama Mauro Zelstra sama sekali, dan sudah dua pertandingan berturut-turut dia tidak ada di DSP atau di daftar susunan pemain. Dan musim ini sama sekali Mauro Zelstra tidak pernah turun sedetik pun. Ini cukup mengkhawatirkan gitu ya. Jadi ada beberapa nama tadi yang gue sebut tidak tampil atau menjadi cadangan di klubnya masing-masing, tidak main sama sekali. Termasuk juga Calvin Verdong ya. Calvin Verdong juga sama nih, udah 2 pertandingan dia nggak tampil nggak main ya. Jadi ini cukup mengkhawatirkan. Oke, satu lagi topik utama yaitu soal Metz Hilgers. Sebenarnya kita udah lama nggak ngikutin Metz ya, karena ya mungkin friksi dengan klubnya, dan direktur tekniknya juga mengatakan
sempat mengajukan kontrak baru, tapi karena tidak ada respon, itu bahasa resminya ya, tidak ada respon ya akhirnya apa boleh buat, Twente harus berjalan dengan skema yang sudah disusun sejak awal musim tanpa Max Hilgers, dan sempat mencoba klub baru, dia tidak dapat dan akhirnya ya stay, tapi stay-nya status quo di Twente, jadi tetap statusnya milik Twente tapi dia tidak masuk skema, sehingga akhirnya dia kayak luntang-lantung ya, mungkin ikut latihan lah ya. Dan 2 hari lalu kalau nggak salah saat menjalani latihan dia mengalami cedera yang cukup parah. Gue bukan dokter tapi pernah mengalami yang disebutkan itu ligamen ya. Setahu gue ligamen itu seperti serat atau tali gitu ya, yang mengikat ya di sekitar persendian lutut dah, di sekitar lutut, karena gue pernah mengalami inflamasi bengkak gitu ya karena tabrakan, tapi nggak sampai parah gitu ya. Jadi dia kalau tulang kan nggak bisa bengkak setahu gue ya, nggak bisa bengkak, dia kan patah atau retak gitu ya, atau memar gitu. Ya gue nggak ngerti lah. Pokoknya intinya ligamennya bermasalah di sekitar lutut itu, dan dikatakan dia absen cukup lama, dan ada yang mengatakan juga ya ini masih simpang siur sih, cuman kelihatannya lama, tapi ada yang mengatakan dia sampai akhir musim ya, totally udah selesai lah, tanpa cedera pun dia nggak main gitu ya. Jadi ya get well soon buat Max Hilgers, karena ini musim yang sangat berat buat dia. Artinya secara kompetitif dia nggak dapet karena nggak punya tempat untuk bermain week in week out, dan kemudian ditambah lagi cedera, ini pasti akan drop banget ya dibandingkan sekitar tahun lalu bulan-bulan beginian ketika market value-nya masih tinggi. Gue masih ingat dia bertanding Twente lawan Manchester United 1-1 di Old Trafford dan dia habis cetak gol. Oke. Lanjut ke Emil Laudero yang kemarin main lawan Juventus, tapi sayang kalah 2-1 ya, sempat 2-0 duluan, ada Jamie Vardy golin, beberapa kali dia melakukan penyelamatan tapi tidak bisa menyeimbangkan kedudukan, tapi it's okay lah kalau ini aman. Emil Laudero gua rasa ya bukan tidak mungkin Cremonese akan finish papan tengah atas musim ini, mudah-mudahan masuk Liga Eropa lah, entah itu Conference League atau Europa League. Oke. Lanjut kita ke Justin Hubner. Nah ini dia, gue senang banget melihat perkembangan dia, walaupun untuk menembus tempat reguler tidak mudah bersama Fortuna Sittard. Walaupun timnya kemarin kalah 5-2 dari PSV Eindhoven, tapi dia sempat masuk menit ke 76. Jadi ya tetap ada mainnya lah hampir tiap minggu. Jadi it's good for him. Termasuk juga ada dari Nathan Choon yang kemarin main berapa hari lalu ya. Menang 7-0 dan dia mencetak gol ya. Kalau nggak salah dari sundulan ya. Yaitu ya again gue yakin banget kalau dia konsisten musim depan itu Eredivisie sudah menunggu. Mudah-mudahan mau dimanapun mainnya, atau bahkan dia bisa saja membawa Willem II promosi ke Eredivisie, jadi nggak perlu lompat pagar ya ke klub lain di Eredivisie yang memang udah stay di sana gitu. Jadi semangat Nathan Choon, salah satu pemain idola gua, dia, Calvin Verdon dan Bang Jai. Oke, kita Kevin Dix. Nah ini Bang Kevin Dix bakar besi. Nah, ini Nyong Ambon satu ini luar biasa. Walaupun sempat tertatih di awal musim bersama klubnya, kalah beberapa kali dengan skor yang besar, tapi kemarin menang menghadapi San Pauli dengan skor 4-0 dan dia main full sebagai salah satu center back. By the way, San Pauli ini adalah salah satu klub di Hamburg ya, di kota pelabuhan. Satu kota yang pertama kali awal-awal gue kunjungi ketika kecil di Jerman atau di Eropa, ini kota pelabuhan. Ya timnya itu kalau nggak salah gambarnya tengkorak ya, anti mainstream. Oke, buat Kevin Dix bakar besi, mantap terus. Lanjut kita ke siapa lagi ya? Satu lagi Oleh Romney sayang banget juga nih. Jadi kemarin saat timnya bermain 2-2 dengan Millwall ini klub dari London Timur, dia masih belum namanya masuk DSP. Jadi bisa dibayangkan sekitar 2 atau 3 minggu lalu ketika kita menjalani round 4, kondisinya itu saat Pak Sumarji bilang 95%, gue totally gak percaya, karena memang sebelumnya pun dia gak pernah masuk DSP, jadi pasti kondisinya sangat jauh dari 95%, dan terbukti sampai hari ini belum bisa masuk DSP, artinya belum melewati fit and proper test untuk liga di Eropa, jadi memang masih belum fit banget lah gitu ya. Apapun itu, semoga Oleh Romney cepat pulih dan cepat bermain dan cepat kembali mencetak gol, dan ya nanti Maret nggak akan lama lagi kita menunggu FIFA Matchday. November ini skip dulu karena kita tahu ini akan diisi nanti kalau jadi semacam trofeo yang diisi oleh U23
Sebagian besar akan diisi oleh pasukannya Coach Indra Safri. Nah, last but not least, seperti janji gue di awal, nah mungkin di sini gue nggak tahu yang gimana. Pokoknya pemenang salah satu kaos dari CBH. Jangan sampai nggak nonton ya. Jadi kalau kalian nonton dan kalian merasa menang, silahkan DM gue. Nanti gue akan urus semua alamat pengirimannya buat kalian. Ini adalah bagian dari giveaway karena banyak juga dari ya kalian, ada beberapa lah yang ringan tangan untuk memberikan saweran ya, walaupun sekali lagi gue tidak minta, tapi gue mengapresiasi, itu bagian dari penghargaan yang sangat luar biasa. Jadi gue give back buat kalian. Terima kasih teman-teman, semoga hari Minggu kalian menyenangkan, dan juga untuk yang besok bekerja, selamat mengawali hari kerja besok dengan optimisme ya. Terima kasih teman-teman, adios.